والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kembali kita di harinya yang paling agung dalam siklus bulan. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Inilah saatnya sangat tepat bagi kita untuk merenungkan hari-hari yang lalu dalam satu pekan. Bagaimana kiranya kita mengisi amanah berupa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu situasi di hari kiamat nanti. Wa wajadu ma amilu hadiran. Wa wajadu ma amilu hadiran. Dan mereka ya, manusia di hari kiamat nanti itu akan mendapati semua yang pernah mereka kerjakan hadiran. Hadir dalam arti tertulis. Semua apa yang telah mereka kerjakan mereka dapati semuanya tertulis. Wala yadhlimu rabbuka ahadan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seseorang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan ayat ini, maka bolehlah kita ibaratkan bahwa lembaran-lembaran hari dalam kehidupan kita ini bisa diibaratkan sebuah buku. Sebuah buku yang semua kita ini akan membacanya nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Kita akan baca buku kita masing-masing di hari kiamat. Karena itu, hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi penulis yang buruk. Jadi, tulislah hari ini apa yang kira-kira besok kita tidak malu untuk membacanya. Mumpung bukunya masih di tangan kita. Mumpung kita masih diberikan umur ini artinya buku masih ada di tangan kita. Maka kita tulisi kita itu lembaran-lembaran kita ini dengan sesuatu yang kira-kira besok di hari kiamat itu kita tidak malu untuk membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk lembaran-lembaran yang sudah terlanjur penuh dengan tulisan-tulisan yang buruk, maka sesungguhnya kita memiliki penghapus tangan. Ada penghapus. Jangan sampai menganggur penghapus. Namanya taubat. Istighfar. Kalau di HP ini seperti tombol menghapus. Delete. Tombol delete. Kita kalau kirim pesan, mau kirim WA, kemudian kita baca-baca kok rasanya ada yang tiru ini, kita hapus, itu pakai delete. Itu namanya taubat, istighfar. Dan kita masih di banyak halaman-halaman kosong. Masih ada halaman-halaman yang kosong, halaman-halaman yang masih bersih. Nah, untuk menggoreskan tulisan-tulisan yang baik di atas. Jadi di zaman
Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kan banyak fitnah. Banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sehingga ada orang yang datang kepada beliau, kemudian mengadu, wahai Amirul Mukminin, rasa-rasanya setiap hari ini saya ini hanya mau tinggal di rumah saja menunggu mati. Kenapa? Bilang ini keluar sedikit berdosa, nengok ke kanan berdosa, nengok ke kiri berdosa, mendongak berdosa, merunduk pun berdosa, saking banyaknya fitnah. Rasa-rasanya katanya saya sudah tidak mau meninggalkan rumah, biarlah saya di rumah saja menunggu mati ini. Maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ajaban, alangkah mengherankannya, man halakah, seseorang kok bisa celaka, wa ma'ahun najah, padahal di tangannya ada kunci keselamatan. Kenapa ada orang yang bisa tenggelam padahal dia bawa pelampung, tidak dipakai pelampung itu? Wa ma hiya, apa itu? At-taubatu wal istighfar, yaitu taubat dan istighfar. Nah, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah zamannya ini. Sekarang ini kita banyak-banyak pakai ini alat keselamatan ini, yaitu istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak dari dosa apa saja kita bertaubat. Sesungguhnya banyak sekali dosa-dosa yang tidak kita merasa bahwa itu berdosa. Yang pertama ini, sekali dosa-dosa yang di situ kita merasa tidak berdosa. Saya berikan contoh kecil, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sudah tahu dosa menggunjing orang, menggibah orang. Kalau orang lain kita sudah sering, artinya kita sudah waspadalah, hati-hati kita. Tapi yang tidak kita rasa ini, kadangkala kita menggunjing tanpa terasa orang-orang yang dekat dengan kita sehari-hari. Katakanlah tanpa terasa kita sama teman-teman kita ini, kemudian tidak sadar kita menggunjing orang tua kita sendiri. Wah, bagus bapakmu ini. Kalau bapakku ini, aduh. Nah ini, wah istri kamu itu bagus sekali. Wah istriku ini begini. Nah, ini tidak rasa ini. Kita sudah berhati-hati kepada orang, tapi kepada istri kita atau kepada anak kita atau kepada orang tua kita. Nah, ini kadang-kadang kita lepas, jadi kita gibah orang tua kita. Nah ini perlu sekali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang kita katakanlah karena kita kemudian orang tua kita dimaki-maki orang. Kita maki-maki orang tua orang, kemudian orang tua kita juga menjadi sasaran dimaki-maki. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la tasubbu aba'akum. Jangan kalian maki-maki, mencela-cela orang tua kalian. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah, kok kami ini zaman jahiliyah dulu masih nyembah patung, kami ini tidak pernah memaki-maki orang tua kami. Maka Nabi mengatakan, tidak begitu. Kalian memaki-maki, kalian ngomongin jelek orang tuanya orang, kemudian orang itu juga ngomongin jelek orang tua kalian.
Itu sama dengan kalian memaki-maki atau ngomongin jelek orang tua kalian sendiri. Ini contoh kecil saja, terutama kepada yang muda-muda nih. Kita, nih, apa namanya tuh? Pro. Ini juga yang pasang ini juga sebenarnya ada salahnya juga. Jadi ada apa istilahnya itu, kemudian orang Bugis bilang ini mah pengereng-ngereng. Ya, gaspol gitu. Kemudian ada orang bilang, ah, anak siapa itu? Anak setan itu. Anak setan. Ya, jadi orang tuanya kemudian disetan-setankan oleh orang lain gara-gara perilakunya gitu. Ya ini sebenarnya yang berdosa siapa? Yang berdosa ya anaknya itu. Jadi meskipun tidak secara langsung, ini kemudian mensetan-setankan bapaknya gara-gara perbuatannya. Ini dosa-dosa begini ini yang sering dilupakan. Perlu istighfar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kisah beberapa pendosa-pendosa besar yang kemudian ada yang menjadi ahli hadis, ada juga yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya ceritakan yang pertama, ini seorang wali besar namanya Bishri Al-Qafi. Bishr, seorang imam dalam tasawuf, selalu bertelanjang kaki, tidak pernah pakai sandal, tidak pernah pakai sepatunya. Tanahnya dia mengadakan pesta besar-besaran, pesta yang penuh dengan maksiat. Nah, lalu malam itu datang seorang laki-laki di depan pintunya. Nah, di pintu rumahnya ini ada pembantunya. Maka orang yang datang ini bertanya kepada pembantunya itu. Pertanyaannya, Sayyidu hadzal qasri harrun am abdun? Ini yang punya istana ini orang merdeka atau budak? Orang merdeka atau budak ini yang punya istana ini? Pokoknya maka pembantu Bisri ini menjawab, Pak Sayyidi Bisrun hurrun. Ah, tentu saja tuan saya Bishr itu adalah orang merdeka, nggak mungkin. Maka sodaqah, benar kamu. Itu memang orang bebas. Tahu abadan, sebab seandainya dia itu seorang hamba, tapi dia akan menjadi besar. Falam ya'sallah, pasti dia tidak akan bermaksud kalau dia hamba. Tapi yang bisa dengar ucapan orang ini. Fakharaja ilaihi hafiyan, lalu keluar dalam keadaan bertelanjang kaki. Wa sa'alahu, dan bertanya kepada orang ini, "Madza qulta?" Yang kamu bilang. Fa'ada alaihi, juga mengulangi. Saya cuma bilang hamba.
merdeka. Saya betul. Ini pasti orang merdeka. Sebab kalau hamba tidak mungkin begini kelakuannya ini. Kalau dia hamba itu pasti tidak akan bermaksiat kepada Allah. Itu mendengarkan kata-kata itu, nah disitulah kemudian hatinya ini tersentuh, berguncang. Faraja'a bisyaitan. Nah, seketika itu juga dia bertaubat, wangkabba ala talabil ilmi, lalu kemudian berangkat untuk mencari ilmu. Berangkat mondok gampangannya. Wa dhallaha fi tula umri. Dan sepanjang umur dia tidak pernah pakai sandal, tidak pernah pakai sepatu. Walamma su'ila. Nah, pernah suatu ketika ada yang bertanya kepada beliau, limala tantail, kenapa anda tidak pernah pakai alas kaki? Qala, maka beliau menjawab, Salahani Rabbi wa ana hafi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku ketika aku tidak pakai alas kaki. Beliau pertahankan momen itu untuk mengingat bahwa Allah memberikan hidayah. Allah memperbaiki saya dalam keadaan wa sa'adhillu. Nah, makanya saya sampai sekarang ini tidak contoh. Jadi Bishr al-Qafi ini hadirin, ini salah satu saya baca dalam kitab Manazikus Salikin. Bishr al-Qafi ini pernah untuk sampai berdarah. Kemudian tetesan-tetesan darahnya ini menulis lafaz Allah. Tetesan-tetesannya menulis lafaz Allah. Nah, karena ini memang beliau melazimkan salah satu zikirnya ini adalah zikir lafzul jalalah, ini sampai 10.000 satu hari. 10.000 satu hari. Nah, tapi kalau kita tengok masa lalunya ini beliau orang yang katakanlah hampir seluruh maksiat dilakukan, bahkan dengan terang-terangan, bahkan dipestakan. Tapi coba tengok ketika kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna faman taba wa amana wa amila sholihan. Nah, jadi barang siapa yang bertaubat, kemudian memperbaharui imannya, lalu kemudian wa amila sholihan, melakukan perbaikan-perbaikan, ayubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Maka salah satu fadilah yang diberikan oleh Allah adalah semua keburukan-keburukannya di masa lalu ini kemudian statusnya dirubah menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang ahli hadis namanya Razzan, ini orang Persia. Beliau ini ahli qiraah Al-Quran, kemudian ahli hadis namanya Razzan. Tapi tahukah kita bahwa masa mudanya ini beliau seorang penyanyi. Beliau seorang penyanyi, penari, ahli musik. Falahu sautun hasanun, punya suara yang sangat merdu. Biasa diundang di pesta-pesta tuh menemani orang-orang mabuk. Beliau penyanyi, ahli musik, suaranya merdu. Nah, beliau ini bertaubat ini hanya karena satu kata. Jadi ada orang yang bilang sesuatu kepadanya, tiba-tiba hatinya tersentuh. Nah, mari kita simak dulu sebentar ceritanya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud kita tahu. Suatu hari marra zata yaumin fi maudi'in min nawahil Kufah. Beliau lewat di salah satu sudut kota Kufah. Faisal fusaqu qad jatamamu. Ternyata di situ banyak orang-orang fasik yang berkumpul. Orang-orang fasik ini orang-orang muslim yang masih suka melakukan dosa-dosa besar. Ini namanya fasik. Wa hum yashrabunal khamr. Mereka sedang mabuk-mabukan. Wa fihim mughannin. Dan di tengah-tengah mereka ini ada seorang penyanyi. Yuqalu lahu Razzan, namanya Razzan.
Wa kana yadribu wa yuganni, dia memainkan alat musik dan sekaligus juga menyanyi. Wa kana lahu sautun hasanun, suaranya indah sekali. Ketika Abdullah bin Mas'ud lewat, beliau mendengarkan suaranya Razzan ini, maka beliau mengatakan begini, ma ahsanu hadzas saut law kana li qiraatil Qur'an. Alangkah bagusnya kalau suara yang merdu seperti ini dipakai baca Quran. Setelah itu kemudian beliau pergi. Ya sudah, ngomong begitu aja beliau pergi. Apa sami'a Razzan qaulahu? Kebetulan Razzan ini mendengarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka dia bertanya, siapa tadi itu yang bilang begitu itu? Oh, itu Abdullah bin Mas'ud, itu sahabat Nabi SAW. Maka Razzan bertanya, tadi dia bilang apa? Lalu maka teman-temannya mengatakan, innahu qala, dia mengatakan, ma ahsana hadzal saut law kana li qiraatil Qur'an. Itu suaramu katanya itu bagus sekali. Seandainya kau gunakan untuk baca Quran, maka mantap betul. Lalu saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Pada khalatil haiba fi qalbi. Maka seketika itu hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Faqama, maka seketika itu dia berdiri, wa darabal auda 'alal ardi. Segera membanting gambus dia banting gambusnya itu sampai pecah. Tsumma asra'a hatta, kemudian dia kejar Abdullah bin Mas'ud sampai kemudian dia mendapati beliau. Langsung Razzan ini memeluknya dari belakang dalam keadaan menangis. Lalu kemudian keduanya ini sama-sama menangis. Razzan kemudian mengatakan, mulai sekarang saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala yulazim Abdullah. Lalu dia menjadi murid Abdullah bin Mas'ud sampai belajar Al-Qur'an, kemudian meriwayatkan hadis hatta shara imaman fil ilmi, sampai kemudian menjadi pemuka di antara orang-orang yang ahli ilmu, menjadi pemukanya para ulama. Sedikit sentuhan saja. Nah, jadi kemudian menjadi satu pertanyaan, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya hati itu mudah tersentuh? Jadi karena sebenarnya yang berat bagi kita ketika kembali kepada Allah itu bukan berat karena membawa dosa. Tapi yang berat itu adalah berat karena kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak pernah bertaubat. Itu permasalahannya sebenarnya. Jadi hati itu, jadi saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti. Beliau menulis begini. Kalau kamu melihat orang yang suka melakukan maksiat, maka perhatikan baik-baik. Ketika di dalam hatinya itu masih ada penyesalan, masih ada perasaan tidak enak ketika melakukan dosa, lalu kemudian dia beristighfar. Mungkin setelah itu dia lakukan lagi, setelah itu dia lakukan lagi. Tapi setiap kali selesai melakukan dosa, hatinya ini seperti disayat. Ada perasaan sakit di dalam hati. Meskipun setelah itu kemudian dia dikalahkan lagi oleh hawa nafsunya, lalu melakukan dosa lagi. Maka kamu perhatikan orang-orang seperti itu. Di akhir-akhir hidupnya itu pasti dia akan berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir hidupnya pasti dia akan berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa ammal qasiyah, beliau katakan tentang al-qasiyah, ini orang yang keras hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang punya hati keras, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang apa namanya congkak, ya. Jadi dia tidak punya, sudah mati rasa, sudah mati rasa, hatinya sudah mengeras, sudah membantu. Jadi melakukan dosa ini sudah tak merasa lagi. Maka ini susah, kata beliau. Susah untuk berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, dosa itu ketika dilakukan oleh seseorang, maka sebenarnya yang menjadi korban pertama itu adalah hatinya. Maka dosa ini akan membentuk satu titik hitam di hatinya. Kemudian berdosa lagi, tambah lagi. Berdosa lagi, tambah lagi. Tidak pernah diistighfari itu begitu. Lama kelamaan kemudian hatinya ini menghitam, mengeras. Sudah keras, licin lagi. Keras, licin. Sehingga kemudian ada nasihat, ada orang mati lewat, itu ketawa aja. Tidak perlu, saya juga tidak pernah kemudian masuk. Saya juga nanti akan begini. Datang ke rumah sakit menyaksikan orang-orang sakit, ya berguru-berguru saja. Tidak pernah ada lagi rasa-rasa di dalam hati ini. Nah, ini sebabnya adalah karena dosa yang tercetak ini tidak pernah diistighfar, tidak pernah ditaubat. Jadi ada orang yang pernah bertanya kepada beliau, Syekh Said Ramdan Al-Buti. Saya saksikan videonya, ada beliau kajian kitab hikam ya, ketika masih hidup di Syria itu. Di antara jamaah itu ada yang bertanya begini, wahai Syekh, saya ini suka melakukan dosa kemudian tobat. Setelah itu berdosa lagi kemudian tobat lagi. Berdosa lagi, tobat lagi, berdosa lagi, tobat lagi. Apakah saya ini orang munafik? Pertanyaannya. Apakah saya ini orang munafik? Kok saya ini begini? Habis dosa tobat, habis tobat dosa lagi, habis dosa tobat lagi, habis tobat dosa lagi. Begitu terus saya, wahai Syekh. Saya takut saya ini tergolong orang-orang munafik. Maka kemudian Syekh mengatakan begini, tidak. Kamu bukan orang munafik. Kamu itu pencinta taubat. Kamu itu pencinta taubat. Dan kamu itu yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang cinta taubat. Tawwab itu, kalau taib itu orang yang bertaubat, kalau tawwabun orang yang banyak tobatnya, sedikit-sedikit tobat, sedikit-sedikit tobat, sedikit-sedikit tobat. Maka boleh saya mengatakan, kamu bukan orang munafik. Justru kamu itu adalah pencinta taubat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, inilah sedikit bagi-bagi, nah, terutama hari Jumat ini, ya target-target sedikit, ya, istighfar yang ada. Nah, dan kalau ada salah-salah sama orang dalam pekan ini, nah, ini hari-hari yang baik untuk berdamai. Kita datang, minta maaf. Atau ada orang yang salah kepada kita, kita maaf. Sekarang saya maafkan semua. Tidak perlu kita datang. Kamu sudah saya maafkan ya, tidak perlu. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita sampaikan. Ya baik, hadirin dimuliakan, inilah barangkali matahari sudah terang, alhamdulillah cerah, mudah-mudahan beberapa hari ini agak dingin. Mudah-mudahan ini agak hangat-hangat sedikit. Ya, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dinikmati. Silahkan, karena kita sambil mungkin ada yang punya pertanyaan, kami persilahkan. Karena ini santai, silahkan dinikmati Bapak Ibu. Jangan yang telah disiapkan oleh Ibu. Adakah pertanyaan? Ya. Ibu-ibu punya pertanyaan kah? Tidak ada.
saya di belakang punya pertanyaan kan? Kalau udah pertanyaan, lagi istighfar beliau. Baik, nah, tidak ada pertanyaan, kan kita nikmati hidangan, kan, kan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.